Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak ibu semuanya. Apa kabarnya semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, kali ini ibu akan menjelaskan bagaimana proses perjalanan makanan pada tubuh kita. Nah, di sini sudah terlihat organ-organ apa saja yang terlibat pada proses pencernaan makanan yang diawali oleh mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, dan anus. Nah, nanti ibu akan jelaskan proses perjalanan makanan dari mulut sampai ke anus. Oke, kita lanjut. Nah, organ yang pertama dilalui oleh makanan adalah mulut. Nah, di dalam mulut ini ada terjadi dua proses pencernaan. Yang pertama, pencernaan secara mekanis. Yang kedua adalah pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanis itu berupa gigi. Nah, gigi ini fungsinya itu untuk mengunyah dan merobek makanan yang kita makan. Dan dibantu dengan bantuan lidah yang berfungsi untuk membolak-balikkan makanan. Kemudian secara kimiawi itu berupa enzim, yaitu enzim amilase. Kemudian organ yang kedua yang dilalui oleh makanan adalah kerongkongan. Setelah di mulut, ada proses pengunyahan tadi secara mekanik, kemudian ada secara kimiawi, maka makanan yang tadi itu ditelan dan masuk ke kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan, makanan ini akan didorong ke lambung dengan gerakan peristaltik. Nah, gerakan ini adalah gerakan meremas dan mendorong makanan pada dinding kerongkongan. Nah, kemudian makanan akan menuju ke lambung. Nah, jadi di lambung ini makanan akan melalui pencernaan secara mekanis dan secara kimiawi. Nah, secara mekanis itu adalah dengan bantuan dinding lambung. Jadi, otot-otot polos yang ada di dinding lambung itu berperan untuk mengaduk ataupun meremas makanan yang ada di lambung. Kemudian kalau secara kimiawi itu berupa enzim. Ada enzim pepsin, ada renin, dan yang terakhir ada HCl ataupun asam klorida. Nah, asam klorida ini fungsinya untuk membunuh kuman yang ada di makanan. Oke, kemudian makanan yang tadi yang sudah dicerna di lambung, baik itu kimiawi maupun mekanis, itu akan menuju ke usus halus. Nah, di dalam usus halus itu ada proses pencernaan secara kimiawi lagi. Nah, di sini nih ada bantuan enzim. Nah, enzimnya itu ada berupa enzim amilase, kemudian ada tripsin dan lipase. Nah, enzim ini itu berperan untuk mencerna makanan pada usus halus yang dihasilkan oleh pankreas. Di gambar sudah terlihat pankreasnya itu yang mana? Yang dekat dengan usus kecil yang warna kuning. Nah, kemudian pada proses ini juga ada bantuan empedu yang dihasilkan oleh hati yang fungsinya itu memecahkan lemak. Di sini juga sudah terlihat yang mana empedu dan yang mana hati. Hati ini yang berwarna merah yang agak besar, kemudian yang empedu itu berwarna hijau. Nah, fungsi empedu di sini adalah untuk memecahkan lemak. Kemudian makanan yang tidak diserap di usus halus tadi akan masuk ke dalam usus besar. Nah, jadi sisa makanan yang dari usus halus tadi itu masih banyak mengandung air. Jadi peran si usus besar ini adalah melakukan penyerapan kembali terhadap kandungan air. Istilahnya itu adalah absorpsi. Jadi absorpsi itu adalah penyerapan. Nah, kemudian di dalam usus besar ini juga terdapat E. coli. E. coli ini adalah berupa bakteri yang fungsinya untuk
proses pembusukan sisa makanan hingga menjadi feses. Nah, kemudian yang terakhir yang dilalui oleh makanan adalah rektum dan anus. Nah, di rektum ini adalah sebagai tempat penyimpanan sementara feses yang akhirnya akan dikeluarkan melalui anus. Oke. Nah, jika ada pertanyaan terkait bagaimana proses pencernaan makanan yang belum kalian pahami, itu boleh kalian tanyakan kepada Ibu via WhatsApp. Jadi jika ada baik itu berupa pertanyaan ataupun ada kendala bagaimana kalian merangkai organ-organ tersebut hingga menjadi suatu kesimpulan, itu boleh ditanyakan kepada Ibu. Kemudian tetap semangat dalam belajar dan ingat bahwa IPA itu menyenangkan. Sakuntala Devi menuliskan, pendidikan tidak hanya berangkat pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, namun juga perkara memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Imam Syafi'i berkata, lelah ketika belajar tidak lebih melelahkan saat terhina karena kebodohan. Baik, hanya sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.